Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dian TV Channel. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya terkait aritmatika sosial tentang bunga tunggal ya. Di dalam bunga tunggal ini, mari kita lihat pengertian atau definisi tentang bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini adalah besarnya bunga sebagai akibat peminjaman atau penyimpanan sejumlah modal atau uang dengan bunga dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, besarnya bunga tunggal dapat dinyatakan dengan, bunga tunggal biasanya di sini disimbolkan dengan huruf B besar ya. Gitu. Oke. Nah, besaran bunga tetap secara nominal atau per tahun. Besaran bunga yang dinyatakan dengan bentuk persen per tahun. Nah, penetapan bunga atau bunga tahunan, bulanan, atau harian. Yang pertama di pokok pinjaman atau tabungan sama dengan M besar atau pokok pinjaman. Kemudian yang kedua, nah ini sebab apa saja yang diperlukan untuk penetapan bunga. Yang pertama yaitu M besar, yaitu pokok pinjaman. Yang kedua lama pinjaman tabungan atau N dalam tahun, bisa dalam bulan atau dalam hitungan hari. Kemudian bunga pinjaman per tabungan dalam persen atau nominal. Nah, catatan di sini yang pertama 1 tahun dihitung dalam 12 bulan ya. Kemudian 1 tahun dihitung dalam 360 hari kalau dinyatakan dalam bentuk hari. Nah, yang ketiga 1 bulan dihitung rata-rata 30 hari. Rumus menghitung besaran bunga yang dinyatakan dalam bentuk persen untuk beberapa tahun. Bunga sama dengan N dikali B kecil dikali modal atau tadi simpanan pokok awal per 100. Untuk beberapa bulan, bunga N kali B kali M besar per 12 dikali 100. Untuk beberapa hari, nah N dikali B kecil dikali M besar per 360 kalau dalam hitungan hari dikali 100. Nah, ini contoh yang pertama. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Nah, tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 hari, 8 bulan, ataupun 2 tahun. Ini berarti dihitung dalam bentuk N-nya ya. Diketahui M tadinya kan pokok pinjaman, pokok pinjaman di awal itu 30 juta rupiah. Kemudian nah, B besarnya bunganya 24% per tahun. Nah, yang ditanya adalah besaran bunga jika akan meminjam selama N-nya 6 hari, 8 bulan, ataupun N-nya 2 tahun. Nah, di konsep awal yang tadi kan kita udah tahu ya bunga selama 6 hari. Rumus awalnya selama 6 hari itu N kali B kecil kali M per 360 dikali 100. Nah, tadi selama 6 hari dikali 24 dalam bentuk persentase. Ini 24% nih, B-nya 24%. Nah, dikali pokok awal dia minjem 30 juta rupiah. Kemudian per 360 dalam hitung hari dikali 100. Nah, kita perkecil nih, 6 sama 360. 6 habis, 360 bagi 6, 60. Nah, ini 100 habis. Kemudian yang tadi bawahnya kan sisanya dapat 60 ya. Yang di atas berarti sisa 24. Nah, jadi dapat habis. Ininya juga tadi nolnya habis ya. 60, nolnya habis. Jadi 4 dikali 24 tadi dibagi 6. Ya, dapat 4. Nolnya habis dicoret di atas, dapat sisa jadi 30.000 rupiah. Nah, hasil akhirnya adalah 120.000 rupiah. Jadi kesimpulannya maka bunga selama 6 hari adalah 120.000 rupiah. Kemudian penyelesaian bunga selama 8 bulan. Nah, kalau bunga dalam 8 bulan berarti penyebutnya di sini adalah 12 karena hitungannya dalam bulan ya, 12 bulan nih. Nah, kita pakai rumus di awal tadi N-nya 8 bulan dikali B dikali M. B-nya itu bunga dalam bentuk persentase 8 kali 24 tadi 24 per 100 di bawah dikali 30 juta rupiah. Nah, 24 tambah 12 kita bisa habiskan ya.
ini dapat 8 dikali 2. 2 tadi sisain tadi 12. 24 bagi 12. Jadi 2. Nah, sisanya adalah 300.000. Jadi 8 dikali 2 dikali 300.000. Hasil akhirnya adalah 4.800.000 rupiah. Kesimpulan, maka bunga selama 8 bulan adalah 4.800.000 rupiah. Tuh. Nah, penyelesaian yang ketiga, bunga selama 2 tahun. Berarti T di sini yang di bawah N-nya adalah 2 dikali 24 dikali 330 juta rupiah. Oke, saya ralat. 2 dikali 24 dikali 30 juta rupiah per 100. Karena dia dalam hitungan 2 tahun, berarti dia di sininya 2 saja. Nah, di bawahnya 100. Oke, berarti kita perkecil 0 atas bagi 2, 0 bawah bagi 2, 2 kali 24 kali 300.000. Jadi hasil akhirnya berapa? 14.400.000 rupiah. Nah, maka bunga selama 2 tahun adalah 14.400.000 rupiah ya. Ya, silakan kalian support channel ini dengan klik tombol like, comment, and subscribe ya untuk support channel ini terus dan mengupdate materi apa saja ataupun konten-konten yang lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, contoh yang kedua, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 tahun dengan bunga 20% per tahun. Nah, berapa besar bunga dan pinjaman yang harus dibayar oleh Pak Budi? Kita lihat di sini. Yang diketahui kan M-nya dulu. M-nya yang pertama pokok awalnya 1 juta rupiah. Kemudian bunganya 20%, tapi ini per tahun. Bunga menggunakan persentase ya. Nah, ending di sini adalah yang ditanya 6 tahun. Yang ditanya karena ditanya 6 tahun besaran bunganya, berapa pinjaman yang harus dibayar? Berarti di sini ada 2 pertanyaan. Besarnya bunga dan pinjaman yang harus dibayar. Penyelesaiannya bunga selama 6 tahun, kita lihat di sini bunganya dalam bentuk B besar, N kali B kali M besar per 100. Karena dalam hitungan tahun ya. Maka kita masukkan nih 6 dikali 20 dikali 1 juta per 100. Kita coret nolnya atas bawah. Kemudian sisanya adalah 6 dikali 20 dikali 10.000 rupiah. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1.200.000 rupiah. Ini selama pertanyaannya adalah bunga selama 6 tahun. Nah, yang ditanyakan yang kedua, maka pinjaman yang harus dikembalikan berapa? Berarti pinjaman pokok ditambah bunga selama 6 tahun ya. Nah, pinjaman pokoknya itu kan dia 1 juta ditambah bunganya selama 6 tahun 1.200.000. Berarti tinggal kita tambah. Nah, yang harus dikembalikan adalah 2.200.000 rupiah. Karena di awal dia 1 juta, nah kena bunga selama 6 tahun 1.200.000. Jadi totalnya 2.200.000 yang harus dikembalikan. Maka pinjaman dan bunga yang harus dibayar sebesar 2.200.000 rupiah. Contoh yang ketiga, Dina menabung di sebuah bank sebesar 400.000 rupiah. Nah, bank memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Setelah 2 bulan tabungannya diambil. Tentukan besar bunga dan jumlah tabungan yang diterima oleh Dina. Yang diketahui M-nya di awal 400.000 rupiah. Bunganya dia dapat, Dina mendapat 18% nih per tahun. Nah, N-nya ini selama 2 bulan. Yang ditanya adalah bunga yang diterima. Kemudian yang B jumlah tabungannya. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan bunga ini boleh dalam bentuk pertanyaannya yang harus dikembalikan dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk tabungan di awal ya. Jadi kalau tabungan atau pinjaman di awal disebut dengan M besar ya. Oke. Nah, tadi si Dina itu besar bunga yang diterima. Nah, ini kan dalam hitungan tadi hitungan ya. Bunga yang diterima ya, 2 dikali 18. Berarti bunganya 18% nih. Dikali 400.000. 12 dikali 100 dalam hitungan apa di sini? Hitungan bulan ya. Nah, 100 atas bawah nolnya 2. 12 berarti sama 2. Yang atas 1, yang bawah 6. Nah, 18 dikali 1 dikali 4.000 rupiah per 6. Maka hasilnya 6 atas bawah dicoret. Berarti sisanya adalah 3 nih. 3 dikali 4 juta. 4 juta ralat. 4.000 rupiah. Nah, di sini berarti hasil akhirnya adalah 12.000 rupiah ya. Dina yang diterima besaran bunganya. Maka besar bunga yang diterima oleh si Dina tadi adalah 12.000 rupiah. Nah, gimana kalau besarnya tabungan yang diterima setelah 2 bulan? Berarti
Di awal M besar ditambah bunganya. Rp400.000 ditambah bunganya 12.000. Maka hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah Rp412.000 ya. Ditambah ini. Jadi Rp412.000 ya di sini. Nah, Febri nih, contoh yang keempat. Febri meminjam uang di bank sebesar Rp12.000.000 dengan bunga 10% per setahun. Pinjamannya akan dilunasi dengan cara angsuran per bulan. Dia mengangsur per bulan supaya dapat mengembalikan uang pinjaman plus bunganya 10%. Nah, tentukan besaran bunga pada akhir bulan ke-10. Akhir bulan ke-10 dan besarnya angsuran per bulan. Diketahui M-nya tadi di awal di Febri meminjam Rp12.000.000. Nah, bunganya 10% setahun. N-nya itu kan 10 bulan. Nah, pertanyaan ini adalah tentukan besar bunga pada akhir bulan ke-10. Berarti 10 bulan ya. Kemudian yang ditanya, besarnya bunga sama besarnya angsuran. Penyelesaian ya. Nah, karena dalam hitungan bulan, maka N kali B kali M besar per 12 kali 100. Nah, tadi 10 dalam 10 bulan dikali 10% kali 12 juta per 12 kali 100. Ini coret atas bawahnya nolnya, terus 12-nya habis. Kemudian tinggal sisanya 10 kali 10 kali 10.000. Nah, berapa hasilnya nih? 1 juta rupiah. Nah, total pinjaman berarti M-nya yang di awal kan 12 juta rupiah ditambah 1 juta. Nah, hasil akhirnya adalah 13 juta rupiah ya. Nah, angsuran per bulan gimana? Karena dia mau mengangsur selama 10 di 10 bulan yang terakhir tadi, 13 juta dibagi per 10 nih. 13 juta bagi 10. Nah, tinggal coret atas bawahnya. Berarti sisanya berapa? 1.300.000 rupiah. Contoh yang kelima. Brian meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 8% setahun. Nah, tentukan besar bunga pada akhir tahun kedua. Tahun ya. Dan besar angsuran jika akan diangsur tiap bulan. Nah, ini pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama, bunga pada akhir tahun kedua dan besar angsuran jika akan diangsur tiap bulan. Jadi ada bunga tahun, ada yang ngitungnya kita pakai akhir tahun, adapun yang kita melihat angsuran jika diangsur tiap bulan. Tinggal nanti dibagi saja. Nah, M-nya ini kan 5 juta rupiah ya. B kecilnya 8% setahun bunganya. Nah, N-nya kalau misalkan bunga pada akhir tahun kedua. 2 tahun ya, sama aja nama lain ditanya. Bunga selama 2 tahun. Besar angsuran tiap bulan nih pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita bisa menerjemahkan kalimat matematika yang di atas ini. Jadi pertanyaannya sebenarnya intinya adalah bunga selama 2 tahun atau besaran angsuran tiap bulan. Nah, penyelesaian pertama yaitu B besarnya N kali B kali M per 100. Karena dalam hitungan tahun ya. Nah, 2 dikali 8 dikali 5 juta rupiah per 100. Nah, coret atas bawah. Berarti hasilnya 2 kali 8 kali 50.000 rupiah. Nah, berarti hasilnya adalah 800.000 rupiah. Berarti apa? 8 kali 5 dapat 40. 40 kali 2 ya, 80. Tinggal tambahin nolnya saja. Nah, maka besaran pinjamannya berarti 5 juta. Yang tadi M-nya ditambah bunganya. 5 juta ditambah 800.000 rupiah. Nah, hasil akhirnya adalah 5.800.000 rupiah. Nah, gimana angsurannya? Berarti 5.800.000 per 24. Kenapa 24? Karena dia kan tadi di tahun kedua kan ya. Tinggal dibagi 2 tahun. Berarti 2 tahun ada berapa bulan sih? 2 kali 12. Jadi hasilnya 24. Maka hasil akhirnya 5.800.000 pinjaman ditambah bunga per 2 tahun. 2 kali 12, 24. Jadi hasil akhirnya berapa? 241.666,67. Ya, ini desimal nih. Biasanya kan kalau dalam di bank itu supaya hasilnya itu tidak dalam hitungan bulat ya, kalau dalam bunga ya. Nanti boleh dicek deh buku tabungan kalian ya, oleh rekening gitu ya. Nah, pajak. Gimana sih tentang pajak? Nah, contoh pajak itu jika kalian pergi makan nih di KFC, pasti kalian akan menerima bon atau struk. Perhatikan gambar di bawah ini.
Nih, biasanya nih ada di KFC ya, kamu terima nih, tapi ada pajaknya di bawah. Apa sih tentang pajak gitu ya? Nah, pajaknya 10% nih pajaknya nih. Ada 3.727 pajak. Nah, totalnya dia bayarnya yang harusnya tadinya 41 ya. Eh, harusnya dia bayar 37.273, ada pajaknya nih 3.727, jadi dia harus membayar 41.000. Nah, karena dia membayar dengan uang 50.000, maka dia akan kembali 9.000 rupiah. Itu ya. Gimana sih tentang pajak, kita lihat di sini. Jadi apakah pajak itu? Nah, pajak itu kewajiban nih yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak bersifat mengikat dan memaksa harus membayar sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa jenis pajak yang diatur adalah undang-undang. Ada yang namanya dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini 10%. Sesuai undang-undang. Kalau pajak penghasilan PPh 15%. Kalau pajak usaha mikro kecil dan menengah PUMKM 1%. Pengertian pajak. Nah, pajak besarnya jasa persen yang dibebankan kepada konsumen atau pembelian atau peminjaman sejumlah barang atau modal (HJ). Besaran pajak dinyatakan dalam bentuk persentase, pajaknya persentase dari harga jual ya. Berarti untuk besaran pajak P/100 dikali harga jual. Nah, persentasenya itu sesuai apa? Sesuai PPN atau PPh. Bisa 10%, bisa 15%. Berarti kalau 10% gimana? 10/100 kali HJ. Kalau 15%, 15/100 kali HJ ya. Harga barang berarti harga jual ditambah pajak. Gitu. Jadi hitungan untuk pajaknya dikali harga jual. Kalau untuk harga barangnya berarti harga jual ditambah pajaknya. Contoh yang pertama, pada supermarket Agung hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Pak Amin membeli sebuah AC dengan label harga sebesar 2 juta rupiah, berapa rupiah Pak Amin harus bayar? Nah, diketahui nih harga jualnya kan 2 juta rupiah, berarti pajaknya 10%. Yang ditanya gimana? Berarti 10% dari 2 juta dulu ya. Oke, 10% dari 2 juta. Pembahasannya besaran pajak. Berarti 10/100 kali 2 juta. Berapa nih coret atas bawah? Dapat 10 kali 20.000. Nah, maka hasil pajaknya adalah 200.000 rupiah. Nah, harga yang harus dibayar gimana? Harga jual ditambah pajak. 2 juta ditambah 200.000. Nah, berarti 2.200.000 harga pembelian yang harus dibayar nanti. Nah, contoh yang kedua, Dinda pengusaha UMKM memproduksi donat 1.000 buah per hari dan dijual dengan harga 5.000 per buah. Nah, jika seluruh donatnya habis terjual, berapa sih pajak yang harus dibayar sama Dinda? Diketahui kan N-nya 1.000 buah. Kemudian harga jualnya 5.000 nih per buah. Berarti P-nya itu 1% ya, ingat karena ini pajak PUMKM. Nah, sebenarnya yang ditanya misalnya pajak PPh sama PPN, nah ini buat ilmu aja ya. Berapa pajak yang harus dibayar? Maka di penyelesaiannya harga jual kan 1.000 nih dikali 5.000. Nah, maka hasil akhirnya adalah 5 juta rupiah. Untuk besaran pajak berarti 1% tadi, 1/100 kali 5 juta, 5 juta rupiah. Maka coret atas bawah nolnya 1 kali 50.000. Maka hasil akhirnya adalah 50.000 rupiah. Nah, besarnya harga yang harus dibayar adalah 50.000 rupiah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar. Boleh update terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Konten-konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.